Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Janurita dengan NIM 2008 304018. Baik, di sini saya akan mereview buku The Historic of Quran bab 11. Itu penyebab munculnya ragam bacaan. Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Nah, jadi ilmu qiraat atau ilmu seni bacaan Quran yang secara tepat diperkenalkan oleh Nabi SAW langsung oleh beliau, atau suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Nah, aspek ini berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya secara lisan pula berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Kedua-duanya haram untuk bercerai. Itu. Yang kedua, itu perlu banyak ragam sistem bacaan atau penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa. Atau sini non Arab, bagi orang-orang yang di luar bangsa Arab. Nah, kesatuan dialek yang sudah ada sejak Nabi SAW biasanya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Nah, jadi adanya bacaan beragam ini karena di luar bangsa Arab Quraisy atau suku Quraisy, karena dialek bangsa suku Quraisy itu lebih sulit untuk diikuti gitu teman. Nah, maka dari itu muncullah beberapa ragam ragam bacaan Quran itu, termasuk di Nusantara ini berbeda dialeknya dengan bangsa Arab. Kemudian yang ketiga itu penyebab utama munculnya banyak motif bacaan itu varian atau beragam pandangan orientalis. Nah, ini menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Jika ia menemukan kata tanpa tanda titik, boleh saja dibaca baca bermacam-macam karena tanpa titik gitu, karena orang yang belum memahaminya. Menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyesuaikan pemahaman sendiri terhadap ayat itu. Nah, itu jadi pada zaman dulu itu memang tanda-tandanya belum ada, baru hanya goresan-goresan huruf-hurufnya, itu pun hurufnya belum jelas, mana huruf sin, mana huruf mim, mana huruf nun, waw, ya, dan sebagainya, karena memang goresan-goresan itu masih berbentuk hanya goresan baris dan baris saja gitu, belum melalui kayak tanda titik, mana huruf ba, mana huruf ta, ja, ya, kho, itu belum pasti, karena metode adanya tanda titik itu setelah adanya perubahan-perubahan gitu ya di dalam varian-varian itulah, banyaknya varian-varian itu. Kemudian penyebabnya itu mengubah sebuah kata karena kesamaannya dalam waktu membaca. Ini dikisahkan oleh At-Tabari melaporkan melalui Umar bahwa Nabi SAW berkata, "Oh Umar, semua Al-Quran adalah betul. Contohnya Al-Quran akan tetap sah walau secara tak sengaja Anda terlewat dari ayat ke ayat yang lain, kecuali Anda tak sengaja tergelincir dari satu ayat yang mendukung rahmat Allah pada seseorang, menggambarkan tentang murkanya dan sebaliknya." Nah, hadis ini membuktikan dirinya sebagai dasar yang kuat membolehkan khayalan aktif imajinasi bagi mereka yang tetap memaksakan pendapat bahwa persamaan kata dapat dipakai sebebas mungkin selama ruh kata-kata itu tetap dipertahankan. Jadi kesimpulan dari review bab 11 ini adalah dalam banyak masalah ketidakjelasan skrip yang mengakibatkan bacaan
Quran beragam, sangat sedikit sekali konsekuensinya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuktikan adanya kerusakan teks Al-Quran dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, para orientalis tidak menghiraukan kondisi politik agama. Nah, negara muslim yang baru lahir dan bagaimana berbeda dari krisis yang menimpa masyarakat Yahudi Kristen pada awal pertumbuhannya. Perbedaannya sangat jauh sekali dan tidak lebih menarik seperti seorang anak jelas keturunannya dibandingkan dengan seorang anak yang diabaikan sebelum jadi yatim piatu. Dan yang ironisnya adalah cara menentukan orang tua anak yang jelas keturunannya menggunakan prosedur yang telah ditentukan untuk anak yang diabaikannya. Ya, seperti itu untuk review bab 11. Kemudian bab 12-nya dalam buku The History of Quranic Text ini, yakni nah ini bab metode pendidikan muslim. Nah ini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Nih. Nah ini nih, adanya metode pendidik muslim itu satu, karena kehausan sumber informasi. Jadi sebelum Islam muncul, sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab di mana Iqra, bacalah artinya, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Itu yang kedua, yaitu hubungan pribadi atau unsur penting dalam sistem pengajaran. Nah, waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau. Yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lalu akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin. Yang ketiga yaitu permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika sistem isnad, yang bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Nah, lanjut ke bab 13 yaitu apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bab sebelum tadi, Arthur Jeffrey telah meneliti 170 jilid buku dalam mengumpulkan daftar ragam bacaan yang menghabiskan sekitar 300 halaman dalam bentuk cetakan. Memuat apa yang disebut mushaf milik sekitar 30 orang ilmuwan. Dari jumlah ini, ia mencadangkan 88 halaman guna mengupas ragam bacaan yang menurutnya bermula dari mushaf Ibnu Mas'ud, sedang 65 halaman yang lain dari mushaf Ubay, sedang selebihnya itu 101 halaman khusus membahas 28 ilmu lainnya. Adanya ragam bacaan dengan urutan tinggi yang ditudingkan terhadap Ibnu Mas'ud secara tidak wajar membuat mushaf itu menarik untuk diteliti dengan lebih mendalam. Beberapa anggapan Jeffrey mengenai mushaf itu sebagai berikut. Nah, ini satu, berbeda dengan mushaf Utsmani dari sisi susunan surah, dua, mengalami perbedaan teks, dan yang ketiga itu tidak memasukkan 3 surah. Seperti itu. Susunan mushaf Ibnu Mas'ud. Al-Nazim mengutip Al-Fadl bin Sodan mengatakan, saya melihat susunan surah dalam mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut, itu Al-Baqarah, 2 An-Nisa, 3 Al-Imran, yaitu tanpa Al-Fatihah. Jadi ini menurut seorang ilmuwan, misalnya mushaf Ibnu Mas'ud itu diawali dengan surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Imran tanpa surah Al-Fatihah. Kemudian An-Nadim menyebut bahwa secara pribadi ia pernah melihat berbagai mushaf yang dikaitkan kepada Ibnu Mas'ud, akan tetapi ia tidak pernah melihat 2 naskah yang mirip satu sama lain. Ditambah lagi ia juga menemukan satu naskah di abad kedua Hijriah yang memuat surah Al-Fatihah. Karena Al-Fadl
bin Sodan terhitung memiliki wewenang keilmuan yang cukup terpandang dalam bidang ini. An-Nazim memutuskan lebih baik mengutip daripada mengutamakan observasi sendiri. Kemudian komentar An-Nazim membuktikan bahwa mereka yang menganggap adanya kelainan pada Mus'haf Ibnu Mas'ud tidak menyatakan secara pasti susunan surah yang sebenarnya, walau pada tahapan keyakinan yang paling minim. Teks yang berbeda dengan mushaf kita daripada Ibnu Mas'ud. Nah, ini Abu Hayyan An-Nawawi menemukan kebanyakan riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud, mengambil sumber dari kelompok Syiah. Sementara para ilmuwan Sunni di sisi lain menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Nah, oleh karena itu pengaruh dari sumber itu tidak dapat mengubah keyakinan dan pengetahuan kita. Pada halaman 57-73 kitab Masahif yang disunting oleh Jeffrey dalam bab Mushaf Abdullah bin Mas'ud, kita mendapat koleksi ini ragam bacaan yang panjang itu semuanya bersumber dari Al-A'mas. Al-A'mas bukan saja tidak memberi referensi untuk hal itu, dan yang lebih mengejutkan kesukaannya melakukan tadlis atau menggelapkan sumber informasi. Ia juga dianggap memiliki kecenderungan terhadap Syiah. Banyak contoh yang dapat menguatkan kesimpulan Abu Hayyan mengenai hubungan Syiah itu. Dalam bukunya Jeffrey mengatakan bacaan berikut terhadap Ubay dan Ibnu Mas'ud walaupun tanpa referensi. Ini nih. Adapun contohnya yang artinya itu, dan mereka yang paling dulu percaya terhadap Nabi Muhammad alaihissalam adalah Ali dan keturunan yang Allah telah pilih dari kalangan para sahabat dan dijadikannya mereka sebagai pemimpin atas yang lain. Mereka itulah orang-orang yang menang dan yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal selama-lamanya. Baik, sekarang kita akan membahas bab 9 tentang unifikasi bacaan Al-Quran dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, gagasan tentang latar belakang pemikiran variationis semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan Mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi. Yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Quran karena salinan Mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva. Maka masyarakat yang ada di setiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi tersebut, sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani. Sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan kalangan qurra di berbagai wilayah Islam. Nah, jadi asal usul keragaman bacaan Quran itu diawalinya penyebarannya para sahabat Nabi yang memang dari segi bacaannya para sahabat Nabi itu berbeda-beda. Ada dari kaum Quraisy dan segala macamnya. Bahkan ada dari luar kaum Quraisy juga yang memang bacanya itu berbeda. Maka dari itu masyarakat di luaran bangsa Arab mengikutinya. Jadi muncullah berbagai macam ragam bacaan Al-Quran. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.